Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Insya Allah adik-adik pasti dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat dengan menggunakan rumus identitas trigonometri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat dengan menggunakan sudut rangkap. Bagaimana penyelesaiannya? Simak dengan baik penjelasan Ibu setelah ini. Ya, adik-adik, IPK yang akan kita capai pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan penyelesaian persamaan trigonometri yang memuat bentuk kuadrat. Namun pada pertemuan kali ini seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan menggunakan rumus sudut rangkap. Jadi rumus sudut rangkap ini adik-adik bisa lihat ada 4. Rumus sudut rangkap ini ada sinus 2x sama dengan 2 sinus x cos x, kemudian kosinus 2x. Kosinus 2x ini terdiri dari 3 rumus yang sebenarnya dia hanya berasal dari satu rumus yang kemudian diturunkan menjadi 3 rumus. Jadi kosinus 2x sama dengan kosinus kuadrat x kurang sinus kuadrat x. Nah, dari sini akan diperoleh kosinus 2x adalah 2 cos kuadrat x kurang 1, atau cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sinus kuadrat x. Jadi untuk soal yang akan kita bahas pada pertemuan ini lebih banyak menggunakan aturan sudut rangkap pada kosinus atau rumus kosinus 2x. Ya, kita lihat aktivitas ya. Contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x tambah 3 cos x kurang 1 sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Jadi untuk soal ini kita lihat ya, kelihatannya dia bukan persamaan kuadrat ya, kelihatannya dia bukan persamaan kuadrat karena pangkatnya 1, pangkat dari kosinus 1. Tetapi soal ini hanya bisa diselesaikan kalau kita merubahnya ke dalam bentuk kuadrat. Ya, jadi kita akan merubah, yang kita rubah adalah kosinus 2x. Kosinus 2x ini kita rubah menggunakan rumus sudut rangkap. Jadi ini karena dua-duanya sudah sama ya, jadi dua-duanya adalah kosinus, perbandingan trigonometrinya adalah kosinus. Jadi kita akan merubah menggunakan rumus yang kedua ini. Kosinus 2x sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1. Kenapa kita tidak merubah menggunakan yang pertama atau menggunakan rumus yang ketiga? Jadi rumus yang kedua ini ya, rumus yang kedua ini yang cocok karena dia soal yang ini sudah memuat pangkat satunya sudah memuat kosinus. Kalau misalnya kita rubah ke sinus ke bentuk yang ketiga, nanti di sini akan tidak bisa diselesaikan persamaannya karena yang satu sinus, yang satu kosinus. Jadi kita harus merubahnya, sekali lagi kita harus merubahnya ke 2 cos kuadrat x kurang 1. Sehingga persamaannya akan menjadi 2 cos kuadrat x kurang 1 tambah 3 cos x kurang 1 sama dengan 0. Kita buka kurungnya menjadi 2 cos kuadrat x tambah 3 cos x minus 1 kurang 1. Jadi minus 2 ya. Minus 2 sama dengan 0. Ini kemudian kita faktorkan. Adik-adik kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara memfaktorkan. Sudah dijelaskan bagaimana cara memfaktorkan bentuk seperti ini ya. Jadi kita misalkan kalau ini berarti kita misalkan y, kosinus x kita misalkan y, sehingga persamaannya nanti akan menjadi 2y pangkat 2 ditambah 3y kurang 2 sama dengan 0. Jadi kita cari faktor dari, jadi 2 kali minus 2 kita kalikan dulu, faktor dari minus 4 yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Jadi angkanya adalah 4 dan minus 1. Jadi faktornya itu 2y dikali y ya. 2y dikali y. Jadi 2y kali y kan 2y pangkat 2. Nah minus 4 ini 4 kita bahagi 2 hasilnya adalah positif 2. Minus 1 kita tuliskan di sini. Sehingga faktornya menjadi 2y kurang 1 kali y tambah 2. Atau kalau kita ganti lagi y dengan kosinus x, maka pemfaktorannya menjadi 2 cos x kurang 1 dikali cos x tambah 2 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan persamaannya ya, kita selesaikan. 2 cos x kurang 1 sama dengan 0 atau 2 cos x sama dengan 1, kita pindahkan ke ruas kanan satunya, atau cos x sama dengan 1/2. Nah, bentuk yang kedua, cos x tambah 2 sama dengan 0 menjadi cos x sama dengan minus 2.
Adik-adik perhatikan, bentuk yang kedua ini kosinus X sama dengan minus 2 tidak perlu kita cari penyelesaiannya. Ya, jadi ini tidak perlu kita cari penyelesaiannya karena tidak ada nilai kosinus dari sudut yang hasilnya minus 2 ya. Jadi ini kita tuliskan saja tidak memenuhi. Tidak perlu kita cari. Nah, kita lihat untuk bentuk yang pertama. Kita lihat untuk bentuk yang pertama. Kosinus X sama dengan 1/2. Jadi kosinus X sama dengan 1/2 ini kita selesaikan menggunakan rumus cos X sama dengan cos theta. Rumusnya ada 2 ya. Cos X sama dengan cos theta, maka X-nya adalah plus minus theta ditambah K kali 360 derajat. Nah, sebelumnya kita rubah dulu 1/2 ini menjadi kosinus berapa yang hasilnya 1/2? Kosinus berapa yang hasilnya 1/2 adik-adik? Jadi kosinus 60 derajat ya. 60 derajat hasilnya 1/2. Maka bentuk yang pertama itu adalah plus theta ditambah K kali 360. Theta kita ganti dengan 60 derajat. Jadi X1-nya adalah 60 ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah 60 ditambah, ini kita ganti dengan 0 ya. Ditambah 0 dikali 360, maka hasilnya adalah 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya adalah 60 ditambah 1 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 420 derajat. Ini sudah tidak memenuhi karena sudah melewati 360 derajat. Nah, untuk bentuk yang kedua ya, untuk rumus yang kedua, kosinus X masih sama, kosinus X sama dengan kosinus 60. Jadi masih sama dengan yang sana, dengan bentuk pertama kosinus 60 ya. Maka X-nya adalah minus theta. Tetanya kita ganti dengan 60. Minus theta ditambah K kali 360, maka X2-nya adalah min 60 ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah min 60 ditambah 0 dikali 360, maka hasilnya adalah minus 60. Ini tidak memenuhi ya, karena dia kurang dari 0. Batasnya hanya 0, paling kecilnya 0, paling besarnya 360. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya adalah minus 60 ditambah 1 dikali 360, maka hasilnya adalah 300. Maka hasilnya adalah 300. Oke, kita lihat. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 60 dan 300 derajat. Ada 2 nilai X yang memenuhi. Oke, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kosinus 2X tambah sinus X sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Adik-adik perhatikan soal yang ini berbeda dengan soal yang tadi ya. Kalau yang tadi dua-duanya adalah kosinus. Yang sekarang yang satu kosinus, yang satu sinus. Jadi kita akan merubah bentuk yang memuat sudut rangkap ini. Ini kosinus 2X kita akan rubah dia ke sinus ya. Jadi kita rubah menggunakan rumus 1 kurang 2 sinus kuadrat X. Jadi sekali lagi kosinus 2X kita rubah ke 1 kurang 2 sinus kuadrat X ya, ditambah sinus X sama dengan 0. Persamaannya menjadi 1 kurang 2 sinus kuadrat X tambah sinus X sama dengan 0. Atau kita letakkan di depan yang pangkat tertinggi ya, minus 2 sinus kuadrat X tambah sinus X tambah 1 sama dengan 0. Ini untuk memudahkan memfaktorkan, sebaiknya kita kalikan dengan minus 1. Di 2 sinus kuadrat X kurang sinus X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Sekali lagi pemfaktorannya sama dengan yang tadi. Jadi kita misalkan ini adalah Y ya. Kita misalkan sinus X itu sebagai Y. Di persamaannya menjadi ini ya, 2Y kuadrat kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi sudah berapa nomor? Insya Allah adik-adik sudah mulai mahir memfaktorkan ya. Jadi 2Y dan Y ya, 2Y kali Y, 2Y pangkat 2. Jadi dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya minus 2, 2 kali 1 minus 2 ya. Jadi kita
cari faktor dari minus 2 yang jumlahnya adalah min 1. Berarti angkanya adalah minus 2 dan 1 ya. Jadi minus 2 dikali 1 hasilnya minus 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Jadi min 1 dari sini. Dari koefisien dari Y pangkat 1 ya. Di minus 2 kita bagi 2 hasilnya minus 1. 1 kita letakkan di sini. Ini pemfaktorannya adalah 2Y tambah 1 dikali Y kurang 1 sama dengan 0. Atau kalau kita kembalikan ke sinus ya, kita kembalikan ke sinus menjadi 2 sinus X tambah 1 dikali sinus X kurang 1 sama dengan 0. Oke, persamaannya menjadi 2 sinus X tambah 1 sama dengan 0, atau 2 sinus X sama dengan minus 1, atau sinus X sama dengan min 1/2. Nah, bentuk yang ini, yang sinus X kurang 1 sama dengan 0, ini kita lihat sinus X kurang 1 sama dengan 0, atau sinus X sama dengan 1. Oke, kita lihat bentuk yang pertama. Sinus X sama dengan minus 1/2. Sinus X sama dengan minus 1/2, kita akan menggunakan rumus sinus X sama dengan sinus theta. Maka ruas kanan harus kita ganti dulu. Sinus dari berapa yang hasilnya min 1/2 ya. Sudut bernilai, sinusnya bernilai 1/2 berarti dia berada di kuadran 3 ya. Berada di kuadran 3, yaitu sinus 210 ya. Sinus 210. Nah, rumusnya itu adalah ya, rumus untuk sinus X sama dengan sinus theta, maka X-nya adalah theta ditambah K kali 360, atau 180 kurang theta ditambah K kali 360. Nah, kita masukkan dulu ke rumus yang pertama. Theta kita ganti dengan 210 ya. Jadi X1 sama dengan 210 ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah 210 ditambah 0 ya. Ini 0 dikali 360, maka hasilnya 210. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya itu adalah 210 ditambah 1 dikali 360, maka hasilnya adalah 570. Ini sudah tidak memenuhi. Oke, sekarang kita lihat untuk bentuk rumus yang kedua. Masih sama ya, sinus X sama dengan sinus 210. Sinus 210, maka X-nya adalah 180 dikurangi 210 ditambah K kali 360. Kita gunakan rumus yang kedua ini, theta kita ganti dengan 210. Maka nanti rumusnya akan menjadi X1 adalah 180 dikurangi 210 berarti minus 30 ya. Minus 30 ditambah K kali 360. Nah, sekarang untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah min 30 ditambah 0 kali 360, atau hasilnya adalah min 30. Dan untuk K sama dengan 1, X-nya adalah min 30 dikali 1 ditambah 360, K hasilnya adalah 330. Perhatikan ini minus 30 tidak memenuhi. Oke, selanjutnya untuk sinus X sama dengan 1. Untuk sinus X sama dengan 1, rumus yang sama juga yang kita gunakan, yaitu sinus X sama dengan sinus theta. Kita rubah dulu ruas kanan. Menjadi sinus 90 ya. Kita rubah dulu menjadi sinus 90 karena saat itu adalah nilai dari sinus 90 derajat. Maka X1-nya adalah 90 ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah 90 ditambah 0 ya. 0 dikali 360, maka hasilnya adalah 90. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya adalah 90 ditambah 1 dikali 360. Maka hasilnya adalah 450. Ini sudah tidak memenuhi. Nah, kita lihat untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua masih sama ya, sinus X sama dengan 1, maka sinus X sama dengan sinus 90. X1-nya adalah 180 kurang 90. Ini kita ambil bentuk yang kedua, rumus yang kedua. Nah, di sini sama ya, tetap dia 90
ditambah K kali 360. Jadi ketika K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 90 ditambah 0 kali 360, maka hasilnya sama dengan yang ini, yaitu 90. Ini hasilnya 90 juga. Yang ini untuk K sama dengan 1, maka X-nya juga pasti sama, yaitu 450 derajat. Karena bentuknya sesungguhnya bentuknya ini sama ya. Ini sama. 90 ditambah 0 dikali 1 dikali 360, maka hasilnya adalah 450. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaian dari persamaan ini, kalau di bentuk yang pertama tadi yang memenuhi itu adalah 210 dan 310, di sini ada 90, maka himpunan penyelesaiannya ada 3, yaitu kita urutkan dari yang terkecil, 90, 210 dan 330. Jadi penyelesaiannya ada 3, yaitu 90, 210 dan 330. Oke. Sebagai latihan adik-adik di rumah, untuk mengecek apakah adik-adik sudah paham atau tidak dengan penjelasan saya, silahkan coba dikerjakan soal pada LKPD yang sudah saya kirimkan pada Google Classroom. Ini sebagai tugas 9 ya, silakan dikerjakan. Insya Allah adik-adik tidak kesulitan kalau adik-adik memahami penjelasan saya di 2 nomor yang tadi. Ini ya, saya tekankan untuk 2 pertemuan ini, ketika soalnya memuat bentuk kuadrat, tetapi tidak sama perbandingan trigonometrinya, misalnya yang satu kosinus, yang satu sinus, maka kita harus merubahnya, kita harus merubah pangkat tertinggi itu menggunakan identitas trigonometri. Tetapi kalau soalnya memuat sudut rangkap, misalnya kosinus 2x ya, kosinus 2x, baik dia sama, sudah sama, dua-duanya sudah kosinus perbandingan trigonometrinya, atau yang satu kosinus, satu sinus, kosinus 2x ini harus kita rubah menggunakan rumus sudut rangkap. Jadi itu perbedaan antara karakteristik soal persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jadi ada yang tidak kelihatan seperti tidak bentuk kuadrat, tetapi ternyata kita menyelesaikannya menggunakan pemfaktoran dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Oke, jadi ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran yang normal, itu pembelajaran dengan bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.